Kita pertemuan ke-11 untuk membaca bersama Tafsir Al-Jailani, di psikologi Tafsir Al-Jailani. Kita berdoa dulu Bapak Ibu, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah untuk mencapai cintanya Allah. Ala hadini ya kulli niyatin shalihah li ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Syekh Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amil masyayikh lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah menjanjikan Bani Israel berbagai kenikmatan yang terbentang di alam semesta. Maka Allah juga menyeru untuk memberikan peringatan bagi mereka. Ya Bani Israil adhkuru. Wahai Bani Israel, ingatlah dan janganlah kamu kufur. Udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Jangan kufur terhadap nikmatku yang telah aku berikan padamu dan para pendahulumu. Nikmatillati an'amtu 'alaikum wa anni, dan ketahuilah bahwa aku dengan daya dan kekuatanku faddaltukum 'alal 'alamin, telah melebihkanmu atas semua umat yang lain di alam ini. Jadi Bani Israil Bapak Ibu itu punya banyak kelebihan sebenarnya. Di antaranya pinter-pinter orangnya. Sampai sekarang orang-orang apa? Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu pinter-pinter. Penulis-penulis buku, textbook itu apa? Di bidang apapun, di bidang psikologi, ekonomi, di bidang hukum dan lain-lain. Kalau Anda lihat namanya itu hampir hampir semua kali. Itu kebanyakan orang-orang Yahudi. Orang-orang pinter-pinter gitu. Terus berpengaruh, mempengaruhi media, mempengaruhi pasar finansial dan lain-lain. Jadi mereka ini punya banyak kelebihan sebenarnya. Ani faddaltukum 'alal 'alamin, dan memang kamu itu aku lebihkan atas semua umat yang lain di alam ini. Bani Israel dianugerahi Allah kenikmatan yang melebihi semua umat pada masa itu. Karena banyaknya kenikmatan yang Allah berikan hingga manusia tidak akan sanggup menghitungnya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu. Nah, tulisannya. Dan Allah menjanjikan Bani Israel berbagai kenikmatan yang terbentang di alam semesta. Maka Allah juga menyeru untuk memberikan peringatan bagi mereka. Ya Bani Israil adhkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum, ini ya. Janganlah kamu kufur terhadap nikmatku yang telah aku berikan padamu dan para pendahulumu, dan ketahuilah bahwa aku dengan daya dan kekuatanku telah melebihkanmu atas semua umat yang lain di alam ini. Ya, Bani Israel dianugerahi oleh Allah kenikmatan yang melebihi semua umat pada masa itu, karena banyak kenikmatan yang Allah berikan hingga manusia tidak akan sanggup menghitungnya. Ini mengulang yang tadi ya. Setelah kamu teringat akan berbagai nikmat dari Sang Pemberi nikmat dan memberi anugerah, maka janganlah lalai oleh anugerah dan kelembutanku. Janganlah lalai atas anugerah dan kelembutanku, atas semua karunia tadi itu. Hendaklah kamu bersiap terhadap pembalasanku. Akan ditanya Bapak Ibu.
Jadi orang itu ketika diberi kenikmatan yang lebih, nanti hisapnya juga akan lebih banyak. Jadi apa? Juga begitu juga orang diberi kekuasaan lebih, maka dia akan dikasih tanggung jawab yang lebih. Comes with great power is great responsibility, begitu kan katanya. Jadi ketika Anda punya power, punya kekuatan yang lebih, Anda punya tanggung jawab lebih. Anda dapat nikmat lebih, Anda juga punya tanggung jawab lebih. Jadi orang kaya, tanggung jawabnya harusnya lebih gede dibanding orang yang nggak punya uang banyak. Orang pinter, tanggung jawabnya juga lebih gede dibanding orang yang kurang pinter. Orang berkuasa, tanggung jawabnya juga lebih gede dibanding orang yang kurang berkuasa. Lah Bani Israel ini dikasih kelebihan banyak sama Allah. Wattaku yauman, dan takutlah kamu pada suatu hari ketika kamu semua dikumpulkan padaku untuk mendapatkan balasan atas perbuatanmu. Pada hari itu tidak seorang pun yang taat maupun yang maksiat yang dapat membela orang lain. Wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dapat membela orang untuk meringankan atau menggugurkan siksaan. Jadi tiap orang akan tanggung jawab dirinya sendiri. Anda mau orang tua, mau anak, suami atau istri, pada akhirnya kita akan menghadap sendiri-sendiri. Walaupun Bapak Ibu ya ada namanya syafaat. Ya. Kita diberi syafaat oleh Nabi, orang tua dapat royalti atas kebaikan anaknya. Tapi juga orang tua bisa dapat siksaan atas kejahatan anaknya. Jadi ya ada kayak gitu juga, Bapak Ibu. Walaupun pada akhirnya kita ini menghadap satu-satu. Wattaku yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu syafa'atan itu. Wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yungsorun. Nah, itu ya dapat dan pada hari tidak seorang pun yang taat maupun yang maksiat yang dapat membela orang lain untuk meringankan atau menggugurkan siksaan sedikit pun. Dan syafaat dan tebusan apapun yang datang dari pemberi syafaat, seorang sahabat dekat tidak akan memberi dampak apapun. Karena pertolongan itu tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Meski hanya menangguhkan waktu pembalasan. Pada hari itu timbangan perbuatan tergantung pada apa yang telah diperbuat. Tidak akan ada manusia yang saling membantu satu sama lain. Wa idh najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim. Setelah mengingatkan nikmat yang dianugerahkan Allah dan pembalasan kekufuran bagi hambanya yang ingkar, Allah menyinggung tentang kenikmatan besar yang dikhususkan kepada mereka sebagai bentuk anugerah. Dia berfirman, wa idh najjainakum, ketika kami menyelamatkan kamu. Wa idh najjainakum, ketika kami menyelamatkan kamu. Ingatlah pada saat kami menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, dari rombongannya Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Yang yasumunakum su'al adzab, yang menimpakan padamu siksaan yang berat. Jadi penguasa yang zalim yang suka menyiksa rakyatnya. Mereka merendahkan kamu dengan siksaan berat yang tidak tertandingi. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anakmu agar tidak ada lagi anak laki-laki di antara kamu yang tersisa di dunia. Karena anak laki-laki lah yang ditakutkan oleh Firaun akan merebut kekuasaannya di kemudian hari. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka menghidupkan anak-anak perempuan kamu untuk menimpakan aib padamu dengan mengawini mereka tanpa nikah, dan tidak ada aib yang lebih keji daripada hal itu. Jadi ya Bapak Ibu, kalau kita itu kadang-kadang mengeluhkan ini gimana pemerintah, ya oke gitu. Ada orang-orang beberapa hari yang lalu mengeluh ke saya, Pak ini gimana keadaan kok semakin berat gitu. Mungkin eh, pemerintah mungkin nggak bener, kemudian apalagi ada banyak kemaksiatan, ada LGBT, ada pornografi, ada di mana-mana dia ada masalah Pak Faiz. Saya bilang kalau cuman gitu aja nggak zaman sekarang aja Pak, saya bilang.
Dari zaman Nabi Adam sudah ada. Jadi ngapain anda stres, saya bilang. Kadang-kadang orang ini apa ya, stres mikiri sesuatu yang bukan tanggung jawab dia. Kalau anda bilang namanya kezoliman, lu nggak zaman sekarang aja, di zaman Fir'aun sudah ada. Dan Fir'aun itu jauh lebih kejam. Dia pada ada laki-laki disembelih sama dia. Kurang zolim apa? Kalau yang namanya ini Pak, ini ada saudara saling berbunuh-bunuhan. Loh, zaman Nabi Adam sudah ada Qabil dan Habil. Qabil itu membunuh saudaranya. LGBT Pak, lah zaman Nabi lu udah LGBT. Lalu gitu Anda kok kaget, saya bilang itu. Jadi Bapak Ibu, sudah Anda jangan stres mikiri sesuatu yang bukan tanggung jawab Anda. Karena Allah nggak akan mempertanyakan itu. Kondisi semakin rusak Pak. Enggak, saya bilang. Apanya dari zaman dulu juga udah ada yang rusak, ada yang baik. Ya toh, Bapak Ibu, Anda jangan berpikir bahwa semakin lama kondisi semakin rusak ini, Pak, masyarakat. Menurut saya enggak. Dari zaman dulu itu ada yang rusak, ada yang nggak rusak. Dari zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman Fir'aun kurang rusak apa? Ya, toh, kalau zaman Fir'aun itu anak laki-laki disembelih. Zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad, anak perempuan disembelih. Ya tadi dikubur begitu, ada yang bilang dikubur hidup-hidup, pokoknya dibunuh lah. Jadi Anda jangan berpikir bahwa zaman sekarang lebih rusak dari zaman dahulu kalah. Yang namanya kerusakan dari dulu sudah ada, zaman Nabi Lut sudah ada, zaman Nabi Nuh juga sudah ada, sampai ditenggelamkan semua. Jangan stres mikir yang bukan tanggung jawab Anda. Saya bilang begitu, mending Bapak Ibu, saya bilang tenaganya itu digunakan untuk fokus mengurusi yang jadi tanggung jawab Anda. Keluarga Anda urusi. Kalau Anda punya kekuasaan tingkat kelurahan ya sekelurahan Anda urusi. Anda bupati ya jadilah bupati yang baik. Sisanya berdamailah. Dari dulu dunia kayak gini ini ada yang baik ada yang jahat. Jangan kemudian tiap hari mikir stres. Ada banyak LGBT, ada banyak pornografi, Pak, ada pemerkosaan, ada. Lah kalau anda gitu aja dari zaman sebelum Nabi Muhammad juga sudah banyak. Be peaceful lah, Bapak Ibu. Berdamailah. Memang dunia kayak gini nih. Bahkan kalau semua udah baik sama Allah nanti, ini dimatikan semua sama Allah. Diganti umat yang ada yang baik, ada yang nggak baik. Terus kayak gitu dari dulu. Kalau udah terlalu banyak yang jelek, ya juga dimatikan. Kayak zaman Nabi Nuh. Diganti umat yang ada baik, ada yang nggak baik. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini saya ingetin karena ada orang-orang yang stres, kepikiran, mikiri bahwa zaman semakin rusak, Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Saya bilang, yang bisa Anda lakukan, pulang ke rumah, urusi rumah Anda dengan baik. Anak-anak Anda, suami Anda, istri Anda. Setelah itu, meluas sedikit tetangga-tetangga Anda, saudara, sepupu, itu. Jangan stres mikiri yang bukan tanggung jawab Anda. Karena Anda nggak akan ditanya sama Allah gara-gara itu. Ya. Zaman Fir'aun ini kurang apa Bapak beratnya? Kalau Anda bilang, wah pemerintah begini begitu dari zaman dulu apa Ibu? Namanya pemerintah, siapapun, penguasa siapapun, ada baiknya, ada nggak baiknya. Anda mau berharap sempurna, tak? Mana ada. Selalu penguasa itu ada baiknya, ada nggak baiknya. Kalau Anda lihat baiknya saja, ya nanti jadi fanatik. Lihat jeleknya saja, jadi stres nanti. Jadi santai aja. Fir'aun ini kurang apa jahatnya? Anda bisa bayangin nggak punya anak laki-laki disembelih sama dia. Alhamdulillah min dzalik ya. Wa fi dzalikum, dan dalam hal demikian ketahuilah bahwa dalam mihna yang disebutkan itu terkandung balaun, bala atau musibah yang diberikan padamu mirrabbikum azim, dari Tuhanmu yang maha agung. Jadi tiap umat itu apa Ibu ada balanya masing-masing. Wes gak usah khawatir. Dari zaman dahulu kala bukan barusan. Pak zaman sekarang ini kayaknya banyak musibah dunia ini. Ada tanah longsor, ada ini begitu. Saya bilang dari zaman dulu kala tiap umat itu punya tantangannya masing-masing. Zaman kemerdekaan kurang kurang susah apa, Pak?
Kita belum merdeka. Zaman udah merdeka, ada lagi awal-awal kemerdekaan. Masalah juga masih banyak zaman revolusi. Tahun 65 ada PKI, ada masalah lagi. Iya, ada apa itu? Tahun berapa lagi? Itu tahun 98 ada zaman awal-awal reformasi. Tiap zaman ada tantangannya masing-masing. Jadi kita nggak usah mengeluhkan dengan kondisi zaman sekarang. Tiap zaman punya tantangannya masing-masing. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan dalam hal itu Allah ngasih bala, memang ngasih musibah. Ada musibahnya masing-masing dari Tuhanmu yang Maha Agung. Jadi ya Bapak Ibu, pesan saya santai, rileks ya. Sudah dunia dari zaman dulu sampai sekarang sudah kayak gini. Dari zaman Nabi Adam sudah ada saudara membunuh saudaranya, Bapak Ibu. Dari zaman Nabi Lut sudah ada LGBT. Dari zaman Fir'aun sudah ada penguasa yang zalim. Jadi Anda jangan stres gara-gara kondisi zaman. Pikirlah kondisi keluarga saja. Sama jadi tanggung jawab Anda. Kondisi zaman yang ngurus Allah. Ya. Ya, sudah itu memang pemberian Allah. Kita hidup di zaman ini dengan tantangan saat ini. Kita nggak usah mengeluh tantangan zaman sekarang. Tiap zaman punya tantangannya masing-masing. Ya. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Agar dia memberimu balasan dengan nikmat yang lebih besar, yaitu menyelamatkan kamu dari mereka dan kelak kamu menjadi penguasa atas mereka. Jadi balak-balak dari Allah ini ujian buat kita. Bagi mereka yang lulus, ya akan dapat nikmat yang besar. Bagi mereka yang nggak lulus, ya cuma dapat sumpahnya saja. Dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit susah. Merasa cuman kita saja yang dapat balak. Padahal semua orang dapat balaknya masing-masing. Setelah kami mengujimu dengan berbagai beban berat dan kesulitan, kami hendak menyelamatkanmu dari siksaan dan perusakan yang mereka timbulkan. Maka kami perintahkan kamu untuk berjalan dan melarikan diri dari musuh. Lalu kamu pun melarikan diri di suatu malam, pagi harinya kamu sampai di tepi laut, sementara musuhmu menusulmu dari belakang. Ini cerita tentang Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, Bapak Ibu ya. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjainakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Dan ingatlah wa idh faraqna bikumul bahra, dan ingatlah ketika kamu membelah laut, ketika kami membelah laut untukmu, yaitu ketika kami membagi lautan menjadi dua bagian besar agar kalian bisa menyeberang dengan mudah dan selamat. Ini Nabi Musa bersama umatnya ya. Singkatnya fa'anjainakum, maka kami selamatkan kamu. Kami seberangkan kamu dari laut itu dengan selamat. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan keluarga Fir'aun yang mengejarmu dari belakang. Setelah kamu sampai di seberang laut, kamu kembali menyatu seperti sedia kala. Wa antum tangdurun, dan kamu pada saat itu menyaksikan terjadinya perpisahan dan penyatuan laut yang berurutan yang mengakibatkan Firaun dan para pengikutnya mati tenggelam. Hendaknya kamu mengingat hal itu dan bersyukur. Nah, ini Bani Israel diingatkan sama Allah, Bapak Ibu. Mereka mendapatkan mukjizat dari Allah. Apa itu? Setelah disiksa oleh Firaun turun-temurun, itu nggak cuma setahun dua tahun, Bapak Ibu. Turun-temurun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Fir'aun dari ayahnya lagi itu penguasa zalim hampir semuanya. Sampai datanglah Nabi Musa. Begitu datang Nabi Musa, Fir'aunnya bisa ditaklukkan, dikalahkan. Dan mengalahkannya itu dengan cara yang nggak masuk akal. Nah itu ujian keimanan Bapak Ibu. Diminta lari ke laut. Dikejar Fir'aun, diminta lari ke laut. Nah itu kan nggak masuk akal. Karena Nabi Musa dan bukan pasukan ya, dan rakyatnya ini orang-orang lemah. Dikejar oleh Fir'aun dengan pasukan yang sangat kuat. Kok diminta lari ke pantai, ke laut? Lah kan aneh. Apa? Itu kayak orang kalau disuruh bunuh diri kan, mbok lari ke hutan bisa sembunyi ya, lari ke kota bisa sembunyi, lari ke pantai, ke laut, nggak punya senjata, nggak punya perahu, kok disuruh lari ke pantai? Itu kan kayak disuruh bunuh diri, kayak disuruh menyerahkan diri gitu ya.
Tapi itulah Pak Ibu, Allah itu nguji keimanan sampai seperti itu. Gara-gara itu banyak Bani Israel yang murtad. Masa perintahnya ke laut Musa? Iya, disuruh ke laut kita. Terus sampai di laut gimana? Kita nggak punya kapal. Lah ya itu aku juga nggak ngerti. Kita nggak punya senjata. Iya. Orang-orang kita juga bukan pasukan yang militer yang bisa punya kemampuan bela diri. Iya, tapi perintahnya Allah ke laut. Itu banyak orang gara-gara itu apa Ibu? Jadi murtad. Cuma tinggal sedikit yang kemudian masih percaya sama Nabi Musa. Nah, ini ujian keimanan, ujian kepasrahan. Baru begitu sampai deket banget Fir'aunnya, lautnya terbelah. Mereka menyaksikan mukjizat wa antum tangzurun, dan kamu menjadi saksi atas mukjizat itu. Jarang-jarang lah Bapak umat satu umat itu diberi sama Allah bisa menyaksikan mukjizat nabinya loh. Nah, Anda mungkin berpikir enak ya bisa menyaksikan mukjizat apa keajaiban yang luar biasa. Laut terbelah, kita nyebrang, lautnya nutup lagi. Loh, Bapak Ibu menyaksikan mukjizat itu nggak keenakan loh. Kenapa? Karena kalau mukjizat sudah datang, lalu kita masih ingkar, waduh, biasanya yang kemudian datang adalah azab. Jadi kayak Bani Israel ini, setelah menyaksikan mukjizat, beberapa tahun kemudian kok masih ingkar, masih ngelawan ke Nabi Musa. Ya akhirnya azab yang turun. Atau Nabi Isa yang diturunkan makanan dari langit. Itu kalau setelah itu masih ingkar, yang datang azab. Makanya kalau Nabi Muhammad apa ibu itu nggak ada mukjizat yang apa, yang frontal kayak begini. Karena ditakutkan kalau umatnya yang masih belum nurut, nanti adab yang turun. Makanya mukjizat Nabi Muhammad itu Quran, nggak nggak sampai apa banjir yang luar biasa kayak Nabi Nuh atau membelah lautan kayak Nabi Musa, mukjizat yang sangat frontal begitu. Kenapa? Ya karena kalau mukjizat itu sudah turun, kok masih ingkar, wah, yang turun berikutnya adalah adab. Nabi Muhammad nggak ingin mukjizat yang aneh-aneh. Ya ada beberapa mukjizat yang luar biasa. Cuman mukjizat utama Nabi Muhammad itu Al-Quran. Jadi ya Bapak Ibu, Bani Israel ini setelah menyaksikan mukjizat masih nakal gitu. Wa antum tangdurun, dan kamu semua menyaksikan itu bagaimana laut terbelah, lalu kamu semua selamat, lalu Fir'aun yang tenggelam itu. Hendaknya kamu mengingat hal itu dan bersyukur. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, ini berikutnya ini. Dan sesudah membebaskan kamu dari laut dan Fir'aun dan selamat sekaligus menenggelamkan Fir'aun, kami mewariskan kepadamu tanah, rumah, dan harta benda mereka. Waduh, Fir'aun ini kan kaya raya. Begitu dia tenggelam, kan hartanya banyak. Akhirnya Bani Israel mewarisi hartanya mereka kan. Ibaratnya rampasan perang kan. Tapi setelah itu ingatlah wa idwa adna Musa, ketika kami berjanji pada Musa yang cakap mengatur urusan kerajaan dalam memegang suatu urusan, kami katakan padanya, jika engkau bersedia menyucikan diri untuk menghadap kembali dan berpaling dan menghadap pada kami arba'ina lailatan selama 40 malam berturut-turut dan lepas dari kesibukan-kesibukan yang menghalangi keikhlasan, maka kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang menghimpun derajat iman dan amal. Nah, ini Nabi Musa diminta untuk uzlah 40 malam di Bukit Tursina. Makanya ini 40 hari itu menjadi satuan spiritual, Bapak Ibu. Karena ada, kalau kita riadoh, itu biasanya eh, satuan waktunya itu 40 hari. Ini mencontoh Nabi Musa ini, yang sebelum menerima Taurat itu, beliau diminta untuk uzlah 40 hari, 40 malam. Maka kami turunkan padamu sebuah kitab yang menghimpun derajat iman dan amal. Kitab itu mencakup semua aturan dan hukum lahir maupun batin. Kemudian ketika Nabi Musa sibuk melaksanakan perintah Allah itu,
sedang menyendiri 40 malam itu, ita summat takhudumul ijla, maka kamu jadikan anak sapi yang kamu buat dengan tanganmu sendiri dari perhiasanmu dan diajarkan oleh Samiri sebagai Tuhan selain Allah. Bahkan kamu mengakui sapi itu sebagai Tuhan dengan mengatakan ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Lalu kamu mengingkari janji. Tsummat takhudumul ijla mim ba'dihi. Setelah kepergian Musa, kamu jadi melanggar janji, yaitu setelah Musa berangkat ke tempat uzlahnya beliau itu, sebelum dia kembali, wa antum dzalimun, dan kamu mengingkari janji dengan melakukan kekufuran, dan kamu menjadi orang-orang yang dolim, yang keluar dari iman dan tauhid. Sesungguhnya kami berlindung pada Allah dari semua itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini ya Bapak Ibu, ini fatalnya di sini nih. Setelah menyaksikan mukjizat, setelah ditolong sama Allah, Bani Israil ini setelah mewarisi hartanya Fir'aun, kan banyak tuh hartanya Fir'aun dibagi-bagi rampasan perangnya. Nabi Musa udah dapat selesai tugas menyelamatkan Bani Israil, dikasih tugas lain sama Allah. Musa, sekarang kamu menghadapku 40 malam, tinggalkan dulu umatmu. Titipkan ke Nabi Harun. Dan kemudian apa ya Bu, mereka malah bikin sapi dari emas. Kan banyak tuh harta peninggalan Fir'aun tadi, emas-emas kan banyak tuh. Akhirnya sama Samiri diminta untuk dikumpulkan, dilebur jadi sapi emas. Lalu sapi yang dibikin bisa ngomong. Dan karena hebat, kok ada sapi dari emas bisa ngomong. Wah, disembah. Gitu kan. Jadi sihir-sihir yang aneh-aneh dari dulu sudah ada, Pak. Anda jangan heran. Ya, sapinya habis dibikin jadi bisa ngomong. Akhirnya karena heran disembah. Jadilah mereka orang yang lolim, yang kufur. Tuma, dan kemudian ketika kamu kembali pada kami dengan sepenuh hati, afauna angkum mim ba'di dzalik. Kami pun mengampuni kamu setelah itu. Maka setelah Nabi Musa pulang, lu kaget, lu kok ini jadi nyembah sapi. Waduh, nggak beres ini. Nabi Musa marah, lalu mereka minta maaf. Tuma afauna angkum mim ba'di dzalik. Lalu itu pun masih dimaafkan sama Allah. Kami bebaskan kamu dari balasan atas kezaliman yang kamu perbuat. Dan kami bebaskan tanggungan itu dari kamu tiada lain la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Jadi setelah dikasih nikmat, lalu kemudian kufur, kemudian bertobat, dimaafkan lagi sama Allah. Wa idh ataina Musa wa idh ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan setelah itu kami bebaskan hukuman dari kamu, lalu agar kamu bersyukur. Dengan harapan kamu bersyukur mengagungkan nikmat ampunan yang merupakan anugerah dari Allah. Ampunan itu kan anugerah, Bapak Ibu. Anugerah terbesar dari Allah itu bukan makanan, bukan uang, bukan kenikmatan, tapi ampunan dari Allah. Itu anugerah terbesar. Karena dengan dikasih ampunan sama Allah, terbuka nikmat-nikmat yang lain. Karena buat apa juga kita punya banyak kenikmatan, tapi nggak diampuni sama Allah. Sementara kalau udah diampuni sama Allah, maka dibukalah kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kemudian kamu menjadi orang yang bersyukur pada Allah dan dalam suka maupun duka, dalam kesulitan maupun kemudahan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Dan ketika setelah kamu mengingkari janji yang belum sempurna dilakukan, dan kamu berbuat zalim dengan menyembah patung anak sapi itu, maka kami tidak menangguhkan persoalan Musa dan tidak mengingkari janji yang telah kami berikan padanya. Maka ingatlah, wa idh ataina Musa, dan ingatlah ketika kami memberikan Musa
memberikan kepada Musa sebagai pelaksanaan janji kami Alkitab. Wa id ataina Musal kitabah, kami berikan kitab yang dijanjikan, kitab yang menghimpun segala rahasia rububiyah, wal furqon, yang menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang sesat dengan petunjuk, la'allakum tahtadun, agar kamu mengikutinya dan mendapat petunjuk darinya, petunjuk menuju tauhid dan berjuang hingga lepas dari rintangan-rintangan yang menghadang hingga sampai pada Allah. Dan setelah kami menunaikan janji pada Musa, maka ia kembali pada kaumnya dalam keadaan marah dan menyesal. Maka wa idh qala Musa liqaumihi, maka Nabi Musa bersabda, ingatlah ketika Musa berkata pada kaumnya yang mengaku beriman padanya dan telah mengikat janji dengannya setelah dari tempat pertemuan dengan Allah, setelah ya qaumi, wahai kaumku yang merusak janji denganku, yang melampaui batas-batas hukum Allah. Innakum dzalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Sesungguhnya kamu telah mendolimi dirimu sendiri karena telah menjadikan anak sapi sebagai Tuhan yang patut disembah. Fatubu, maka tobatlah dari keyakinan dan perbuatan ini. Kembalilah dengan rendah hati, ila rabbikum. Kembalilah dengan rendah diri pada penciptamu, pada Tuhanmu, yang menciptakan kamu dari ketiadaan agar kamu bebas dari kedoliman ini. Jika kamu telah bertobat dan kembali, fakutulu anfusakum. Waduh, maka bunuhlah dirimu. Nah, ini dikasih dalam tanda kurung nafsumu. Yang dibunuh itu nafsumu gitu ya. Yang mendorongmu kepada kedoliman. Bertobat dengan melakukan berbagai riyadhah. Nah ini ya Bapak, dalam tekstual, kalau Anda lihat mana tekstualnya adalah dan bunuhlah dirimu sendiri. Faktulu anfusakum. Nah gitu kan. Kalau kita hanya memahami dari sisi tekstual, maka ya artinya bunuhlah dirimu. Nah, dia habis bertobat disuruh bunuh diri ya Bapak. Lalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka hal itu akan lebih baik buatmu. Fataba alaikum, sebagai bentuk tobat pada Allah. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengasih pemaknaan bunuhlah nafsumu. Jadi bukan membunuh diri, tapi bunuhlah nafsumu. Bunuhlah egomu yang mendorong pada kezoliman ini. Nah, ini bedanya tafsir sufi dengan tafsir yang apa mainstream seperti itu apa. Tafsir sufi itu mengambil makna batiniah. Apakah makna lahiriah saya salah? Enggak juga. Jadi tetap makanya kita harus baca tafsir yang standar sebelum baca tafsir kayak begini ini ya. Saya dulu ngajinya ya bukan tafsir Al-Jailani, tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang standar lah, tafsir normal ini, tafsir mainstream. Jadi kalau di situ ya terjemahannya disuruh bunuh diri ya Mbak. Nah, di sini dimaknai dengan maka bunuhlah diri dalam tanda kurung nafsumu. Bunuhlah nafsumu dan egomu yang mendorong pada kezaliman ini. Lalu bertobatlah dengan melakukan berbagai macam riyadhah atau olah rohani. Meninggalkan nafsu dan kenikmatan dan meninggalkan hal-hal yang dianggap baik tapi tercela. Sehingga kamu menjadi tenang dan damai hatimu dengan ujian yang kamu alami. Serta ridho dengan berlangsungnya hukum kodok dan kodarnya Allah. Sehingga Allah pun ridho padamu dengan kefanaan, bahkan fana dari kefanaan. Wah ini. Jadi membunuh nafsu apa Ibu, itu istilahnya adalah fana unfillah. Kita meniadakan diri kita di hadapan Allah. Itu beliau memaknai seperti itu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Yang demikian itu adalah cara untuk bertobat dan kembali padanya. Dan itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu, Sang Pencipta yang telah menciptakanmu untuk bertauhid dan bermakrifat. Ya. Innahu huwat tawwabur rahim. Maka jika kamu telah berkembali dan ikhlas, fataba alaikum, maka Allah akan menerima tobatmu serta mengampuni dan meridhoimu. Innahu huwat tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Dia Maha menerima tobat.
para hamba yang bertobat dan kembali padanya. Meski kesalahan mereka cukup besar, karena dia lagi dan dia maha penyayang. Sampai sekian dulu Bapak Ibu. Kita akhiri dengan berdoa ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.